Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, ada suatu kisah yang luar biasa dalam hidup ini yang dianya tertuang di dalam kitab, yakni seketika tokoh kebenaran ingin belajar kepada tokoh kebatilan, di mana waktu itu tokoh kebenaran berkata, "Aku mencarimu, aku ingin belajar kepadamu, dan ajarkanlah kepadaku tentang ilmu Tuhan yang sudah diberikan kepada kamu." Nah, ini tokoh kebenaran yang ngomong seperti itu. Maka berkata tokoh kebatilan, "Engkau tidak bisa belajar kepadaku, dan tidak mungkin." Nah, apa persoalannya, kata beliau, tokoh kebenaran tadi? Ya, karena engkau itu tidak punya rasa kesabaran. Setidak-tidaknya engkau belum mampu sabar terhadap apa yang aku perankan sebagai tokoh kebatilan. Oh, aku bisa sabar. Aku bisa sabar, kata tokoh kebenaran. Tidak, engkau tidak akan bisa sabar, kata tokoh kebatilan, karena engkau belum memiliki pengetahuannya. Nah, tetapi karena tokoh kebatilan tokoh kebenaran memaksa tokoh kebatilan untuk menerima dia sebagai murid, akhirnya diterima dengan beberapa syarat, yaitu di dalam langkah ini, di dalam perjalanan ini, sekali-kali engkau jangan bertanya kepadaku. Maka berkata tokoh kebenaran, "Hanya itu saja?" "Ya, hanya itu saja." Nah, berkata tokoh kebenaran, "Oh, gampanglah itu." Nah, kisah ini, saudaraku, tertuang dalam kitab Quran. Itulah momentum di mana tokoh kebenaran yang bernama Musa alaihissalam menemui hamba Allah yang bernama Khidir alaihissalam. Nah, itulah yang ada pada surah Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat sekian itu, menceritakan kisah mereka berdua. Jadi tokoh kebenaran seperti Musa ingin belajar kepada tokoh kebatilan seperti Khidir, itu tidak diterima sejatinya. Dikhawatirkan tokoh kebenaran ini atau Musa ini tidak mampu menerima rahasia di balik kebatilan. Akhirnya terbukti Musa tidak mampu menerima, mempelajari, serta memahami kebatilan-kebatilan yang dibuat oleh Khidir alaihissalam. Nah, pertama kali Musa melihat Khidir itu membocorkan kapal. Tidak ada orang mengatakan seketika kita naik kapal di tengah laut lepas, tiba-tiba ada yang membocorkan kapal. Masuk air, pus. Dibocorin lagi, masuk lagi, pus. Sampai 3 kali. Seketika itu kesabaran Musa hilang. Lost control dia. Akhirnya dia lupa. Lupakan janji untuk tidak bertanya. Akhirnya Musa tanyakan, "Guru, kenapa engkau bocorkan kapal itu?"
bukankah nanti akan menenggelamkan kapal ini dan semua kita yang ada di dalamnya? Jadi tokoh kebatilan berkata, aku sudah bilang kepada engkau bahwa engkau tidak akan sabar jika mengikuti aku. Dan aku sudah bilang kepada engkau, jangan bertanya. Akhirnya Musa sadar. Baik guru, aku tidak akan bertanya lagi. Oke, kata Khidir alaihissalam. Nah, singkat cerita, mereka sampai di suatu negeri. Nah, di negeri itu terdapat banyak anak-anak. Bertanyalah Khidir alaihissalam, tokoh kebatilan tadi. Di antara anak-anak tadi, yang mana yang menurut engkau bagus, baik, dan menyenangkan? Itu guru, yang itu. Oke, kalau memang itu yang menyenangkan menurut engkau, tolong bawa anak itu ke belakang gudang. Aku tunggu di situ. Baik guru. Nah, akhirnya Musa pun mengambil anak tadi dan menggendongnya. Diberikan kepada Khidir alaihissalam. Oleh Khidir diambil anak itu, dipeluk, diciumnya. Diletakkannya di atas bumi. Langsung dicekek, dipatahkan. Prak! Tas! Mati. Mati di tempat, saudara. Waktu itu kesabaran Musa pun hilang. Dia lagi-lagi bertanya, hei guru, kenapa engkau bunuh anak yang tidak berdosa? 2 kali Musa engkau bertanya. 2 kali. Nah, sekali lagi, jika engkau bertanya lagi, maka kita akan berusaha. Baik guru, aku berjanji. Nah, tetapi di hati Musa alaihissalam berkata-kata, ya Allah, ya Tuhanku, dari tadi sampai hari ini tidak satu pun pelajaran yang bisa kutangkap, pelajaran yang bisa terima dari orang ini, yang aku tidak mengerti mengapa sampai engkau suruh aku belajar kepada dia. Gila ini. Maka bertanya tokoh kebatilan, kau bilang apa? Kau bilang aku gila. Kaget Musa. Ternyata orang itu bisa membaca suara batin Musa. Musa semakin bingung. Berarti bukan orang sembarangan ini. Nah, akhirnya di negeri itu mereka kekurangan bahan makanan. Habis bekal, tidak ada lagi uang. Mereka coba cari kerja, tidak dapat. Mencari kegiatan, usaha, tidak ketemu. Lapar, capek, lemes. Nah, sewaktu duduk, mereka melihat rumah hampir roboh. Maka berkatalah tokoh kebatilan tadi, Musa, ada kegiatan. Baik guru, mana dianya? Itu rumah hampir roboh. Kita perbaiki. Kita benahi. Kita tegakkan kembali. Hilang kesabaran Musa. Bertanya lagi. Guru, ngapain kita memperbaiki rumah orang yang kita tidak kenal dan tidak perlu ada perintah untuk memperbaikinya? Oke Musa, sudah 3 kali. Nanti akan kujelaskan kepada engkau apa sebenarnya yang aku sudah buat, yang engkau tidak sabar kepadanya. Maka dijelaskan oleh tokoh kebatilan atau Khidir alaihissalam tadi. Kapal yang kubocorkan tadi, kapal orang miskin, kapal orang baik. Dia soleh. Nah, kapal itu hendak dibajak, hendak dirampok oleh perompak laut. Nah, seketika mereka mensurvei kapal itu, dilihatnya ada kebocoran. Akhirnya mereka gagal. Tidak mau mereka. Ngapain ngambil kapal yang mau bocor? Ya mau tenggelam.
Itu. Kemudian anak kecil tadi, ayah bundanya adalah orang soleh. Sementara takdir anak ini nanti kalau sudah dewasa akan jadi bajingan, preman yang akan mengacau keluarga, mengacau masyarakat, akan bermaksiat ria dalam kehidupannya. Di akhirat dia akan menendang kedua orang tuanya ke dalam neraka. Tetapi ayah bundanya selalu berdoa, ya Allah, satukanlah aku dan istriku serta anakku di dunia ini. Jangan dipisah-pisahkan hingga ke akhirat. Dan kami bertemu dalam surga. Bertiga ini ya Allah. Ya doanya cuma itu saja. Akhirnya Allah zat yang menentukan takdir tadi merubahnya. Dengan cara mematikan anak tadi di usia sebelum balik. Itu Musa. Adapun yang ketiga, rumah yang hampir roboh yang kita perbaiki. Di bawahnya ada emas, ada perak, ada uang. Milik anak yatim yang dititipkan kepada saudagar. Kepada seorang pedagang. Nah, kini saudagar itu lagi keluar kota bersama anak tadi. Nah, kalau tidak kita perbaiki, maka titipan tadi, emas tadi, perak tadi, uang tadi akan diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah dia rahasianya. Yang engkau tidak bisa sabar terhadapnya Musa. Dari awal sudah kuprediksi bahwa engkau tidak akan bisa belajar tentang itu. Nah saudaraku, ini kisah, ini cerita, ini sejarah fakta dan nyata. Allah dan Rasul menceritakan kepada kita. Musa tidak lulus. Kenapa? Ya karena dia yang pertama kali mendapatkan kasus itu, persoalan itu. Nah kalau kita kan sudah mendapat bocoran soal tuh, tidak mungkin tidak lulus. Semua kita sekolah, diberikan lembaran pertanyaan dalam ujian. Tapi jawabannya sudah diberikan sebelumnya. Masa kita tidak bisa mengisi dengan baik dan benar? Masa dapat 0 juga tidak mungkin. Minimal 8. Tapi biasanya 10. Karena kita sudah dapat bocoran soal. Begitu juga kisah tadi. Ini maknanya adalah di dalam kehidupan ini, untuk kebenaran itu mungkin mudah mempelajarinya. Untuk kebaikan, tinggal kita mau atau tidak melaksanakannya. Tetapi untuk keburukan ini sulit memahaminya, sulit memaknainya, sehingga kita pun sering lupa karena kita tidak sabar. Intinya, setiap keburukan, setiap bencana atau musibah yang datang kepada kita, si pelakunya itu, si penyebab terjadinya musibah itu Khidir, saudaraku. Khidir alaihissalam hanya saja diperankan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh jadi itu istri, anak, teman, sahabat, tetangga. Itu yang perlu kita pahami. Mampukah kita sabar? Nah, kalau kita bisa sabar dengan kesadaran yang tinggi, tidak usah kita pertanyakan, tidak usah kita putus persoalan itu, apalagi membalasnya. Biarkan saja. Kita tunggu Allah menceritakan apa maksudnya, apa maknanya. Pasti keuntungan bagi kita jika kita sabar, jika kita sadar. Karena di dunia ini tidak ada pekerjaan yang terjadi kecuali itu adalah pekerjaan Allah. Allah itu pengasih penyayang, tidak mungkin dia memberikan keburukan kepada kita, kehancuran kepada kita, kehinaan kepada kita, tidak mungkin. Tapi dia bekerja dengan caranya pula. Makanya kita lihat di YouTube, di TikTok, di media sosial yang lainnya. Ini yang terbaru loh. Seorang perempuan di Aceh Timur, di Singkil itu, dia diceraikan oleh suaminya. Seketika sang suami telah mendapatkan jabatan sebagai P3K, sejenis PNS lah itu. 3 hari lagi dia akan diberikan SK itu.
Tapi sebelumnya dia sudah menceraikan istrinya yang sudah susah payah bekerja untuk hidup membiayai rumah tangga dengan 2 anak mereka. Bayangkan, sebegitu gembiranya istri mendengarkan suaminya sudah lulus. 3 hari lagi akan mendapatkan SK dari pemerintah. Tahu-tahu cerai yang dapat. Dunia menjerit, betul. Bangsa Indonesia menjerit, betul. Emosi, betul. Tetapi lihat endingnya, akhirnya ternyata Allah hendak merubah nasib perempuan itu kepada nasib yang lebih baik. Dari jual sayur, dari hidup yang susah dan miskin, tadinya cantik jadi yang tidak begitu cantik lagi. Dia telan, dia tahan dihadapi suami yang berpendapatan minim terhadap rumah tangganya. Tahu-tahu setelah suami mulai berhasil lulus jadi PNS katakanlah begitu ya, atau ASN, sebentar lagi akan mendapatkan SK-nya. Tahu-tahu suami menceraikan. Heboh. Tapi begitulah cara Allah bekerja. Dia menjadikan sang suami sebagai khidir untuk merubah keadaan tadi. Real, akhirnya perempuan itu mendapatkan bantuan dari banyak orang berupa uang, kesempatan, bahkan rumah dan sebagainya. Begitu saudaraku. Tapi saya 1000 kali sayang, sang suami, pihak keluarganya tidak menuntut siapa yang membuat video yang pertama kali. Semestinya tidak usah. Semestinya sang suami tadi sadar dan beristighfar. Sabar menerima sebuah kenyataan. Karena pada waktu itu dia sedang berperan sebagai khidir untuk merubah nasib istrinya atau mantan istrinya dan anak-anaknya tadi. Itu mestinya itu. Nah jadi jika kita mendapat keburukan, kesulitan, kesengsaraan dibuat orang, ingat cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini. Tidak usah cepat-cepat pengen tahu kenapa dan bagaimananya. Sabar, sadar. Tidak usah membalas. Biarkan Allah bekerja dengan caranya. Begitulah cara Allah merubah keadaan seorang manusia atau kelompok orang dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang lain. Nah, orang lain itulah peranannya sebagai khidir yang perlu kita pahami. Nah, begitu saudaraku. Semoga informasi singkat yang saya sampaikan ini dapat memberikan kesabaran, kesadaran kepada kita untuk bisa menghadapi musibah-musibah yang datang kepada kita dari orang lain secara tenang. Tidak tergesa-gesa, biarkan Allah yang menjelaskannya. Biarkan Allah menjelaskannya. Inilah tujuan surat Al-Kahfi, ayat yang menceritakan tentang Musa dan Khadir, antara tokoh kebenaran dengan tokoh kebatilan dipertemukan. Ternyata di balik kesusahan yang disebabkan oleh kebatilan tadi, di situ terjadi perubahan, peningkatan, bahkan mengangkat harkat dan derajat kita. Di balik kebatilan saudaraku yang sudah dibuat orang terhadap kita. Nah, di balik kebaikan yang kita miliki, harta yang banyak, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, betul bisa memberikan kebaikan. Tetapi banyak juga jatuh kepada kebatilan. Banyak. Setelah kaya raya mulai bermasalah. Contoh itu tadi, baru dapat SK saja menceraikan istri. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau penderitaan, kalau musibah sudah dipastikan oleh Allah berdasarkan kisah ini, yang akan kita terima kalau kita sabar dan sadar adalah kebaikan dan kebenaran serta merubah keadaan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.